Halo semua, baik, perkenalkan nama saya Julius Bulele, NPM 23511059. Di sini saya mau menjelaskan tentang metode penelitian. Baik, langsung saja pada bab 1, konsep dasar metode penelitian. A. Metode penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dalam rangka memahami, menjelaskan, memecahkan masalah, atau membangun teori baru. Metode berasal dari bahasa Yunani, metodos, yaitu meta, menuju, dan hodos, jalan. Artinya cara menuju suatu tujuan. Maksud adanya metode ini ialah supaya kegiatan praktis terlaksana dengan secara terarah dan mencapai hasil yang optimal. Oke, penelitian. Penelitian adalah proses sistematis untuk menemukan jawaban atas suatu pertanyaan atau masalah. Ciri-ciri metode penelitian ini adalah 1. Rasional, 2. Empiris, 3. Sistematis. Rasional yaitu masuk akal, dapat dijelaskan dengan logika. Empiris dapat diamati oleh indera. Sistematis, langkah-langkahnya teratur. Fungsi penelitian ada beberapa, yaitu 1. Deskripsi, yaitu menggambarkan fenomena. Contoh, meneliti profil demografi masyarakat desa A. 2. Eksplanasi, menjelaskan sebab akibat. Contoh, menjelaskan mengapa angka kemiskinan A di desa A tinggi. 3. Teori, yaitu menyusun teori baru dari temuan penelitian. Contoh, menyusun teori tentang pola konsumsi masyarakat di desa A. 4. Prediksi, yaitu meramalkan kejadian masa depan. Contoh, meramalkan perkembangan ekonomi di desa A. 5. Pengendalian, yaitu mengendalikan fenomena. Contoh, memberikan rekomendasi kebijakan pengentasan kemiskinan. Oke, bagian B, metode mencari kebenaran. Yaitu kebenaran dalam penelitian harus berdasarkan teori dan bukti ilmiah. Ada beberapa teori tentang kebenaran, yaitu 1. Teori korespondensi, yaitu teori korespondensi kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dan fakta. Contoh, air mendidih pada suhu 100 Celcius itu sudah benar karena sesuai kenyataan. 2. Teori koherensi. Teori koherensi kebenaran adalah konsistensi antara pernyataan satu dengan lainnya. Contoh, dalam hukum fisika, semua rumus konsisten dalam sistemnya. 3. Teori pragmatis. Teori pragmatis kebenaran adalah pernyataan yang bermanfaat dan bisa diterapkan. Contoh, metode pengajaran yang terbukti meningkatkan prestasi dianggap benar. 4. Teori sintaksis. Teori sintaksis kebenaran adalah pernyataan yang mengikuti aturan bahasa yang benar. 5. Teori semantis. Teori semantis kebenaran adalah pernyataan yang memiliki makna yang jelas dan dipahami. Bagian C, jenis-jenis penelitian ilmiah. Yaitu A. Berdasarkan tujuan. 1. Penelitian dasar atau basis research, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Contoh, meneliti teori baru tentang perilaku konsumen. 2. Penelitian terapan atau applied research, untuk memecahkan masalah praktis. Contoh, meneliti cara meningkatkan efisiensi produksi di pabrik. B. Berdasarkan bidang. 1. Penelitian sosial. Contoh, pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja. 2. Penelitian eksakta. Penelitian eksakta, yaitu contohnya penelitian tentang sifat logam pada suhu tinggi. C. Berdasarkan tempat. 1. Penelitian di lapangan, field research. Contoh, survei ke petani tentang penggunaan produk. 2. Penelitian kepustakaan, library research. Contoh, studi literatur tentang teori manajemen. 3. Penelitian laboratorium atau laboratory research. Contoh, eksperimen tentang reaksi kimia di laboratorium. Bagian D,
berdasarkan teknik, yaitu 1. Penelitian survei, mengumpulkan data tanpa perlakuan khusus. Contoh survei kepuasan pelanggan. 2. Penelitian eksperimen, yaitu ada perlakuan atau intervensi. Contoh pengaruh metode belajar X terhadap nilai siswa. Berdasarkan keilmiahan. 1. Penelitian ilmiah menggunakan metode ilmiah. Contoh penelitian skripsi, tesis, dan disertasi. 2. Penelitian non ilmiah, tidak menggunakan metode ilmiah. Contoh opini di media massa. Bagian D, jenis-jenis data penelitian. A. Berdasarkan sifat. 1. Data kuantitatif, data berupa angka. Contoh umur, pendapatan, dan tinggi badan. 2. Data kualitatif, data berupa deskripsi. Contoh sikap, motivasi, dan opini. Bagian B. Berdasarkan skala pengukuran. 1. Skala nominal, data dalam bentuk kategori tanpa urutan. Contoh jenis kelamin, itu laki-laki atau perempuan. 2. Skala ordinal, data berupa urutan tapi jaraknya tidak sama. Contoh tingkat kepuasan, sangat puas atau kurang puas. 3. Skala interval, data berupa urutan, jaraknya sama, tidak ada nol mutlak. Contoh suhu dalam Celcius. 4. Skala rasio, data urutan, jaraknya sama, ada nol mutlak. Contoh berat badan dan pendapatan. C. Berdasarkan sumber. 1. Data primer, data diperoleh dari sumber. Contoh wawancara petani. 2. Data sekunder, data yang diperoleh dari pihak lain. Contoh data BPS, jurnal, dan laporan penelitian. Baik, langsung saja pada bagian E, metode penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk memahami makna yang mendalam dari fenomena dengan pendekatan yang alami atau natural setting. Ciri-ciri penelitian kualitatif ada beberapa, yaitu 1. Latar alamiah. Contoh meneliti kehidupan masyarakat ada langsung di lokasi. 2. Memprioritaskan proses. Contoh mengamati proses belajar siswa secara berulang. 3. Manusia sebagai instrumen. Peneliti sendiri yang mengumpulkan data melalui wawancara atau observasi. 4. Teori dasar. Teori yang dibangun dari data lapangan, bukan diuji. 5. Data deskriptif, data berupa kata-kata, bukan angka. 6. Analisis induktif, kesimpulan dari data di lapangan. 7. Desain fleksibel, yaitu rencana penelitian bisa berubah sesuai kondisi lapangan. 8. Hasil yang dirundingkan dengan informan untuk memastikan kebenaran data. Jenis-jenis penelitian kualitatif, yaitu 1. Studi kasus, mengkaji satu kasus secara mendalam. Contoh studi tentang guru yang sukses di sekolah terpencil. 2. Fenomenologi, yaitu mengkaji pengalaman hidup seseorang atau kelompok. Contoh pengalaman korban gempa. 3. Etnografi, yaitu mengkaji budaya kelompok masyarakat. Contoh budaya masyarakat Baduy. 4. Ground theory, yaitu membangun teori dari data lapangan. Contoh teori belajar siswa di sekolah pendalaman. 5. Analisis naratif, yaitu mengkaji cerita atau kisah seseorang. Contoh kisah perjuangan seorang tokoh pendidikan. 6. Penelitian kritis, yaitu mengungkapkan ketidakadilan dan mendorong perubahan sosial. Contoh ketidaksetaraan pendidikan anak perempuan di daerah terpencil. 8. Penelitian historis, yaitu mengkaji peristiwa masa lalu. Contoh sejarah pendidikan di era kolonial. Oke, langsung saja pada bagian F, metode penelitian kuantitatif. Metode ini digunakan untuk menguji teori melalui pengukuran variabel dengan data angka dan analisis statistik. Ciri-ciri penelitian kuantitatif yaitu A. Menggunakan rancangan terstruktur. Contoh ada variabel, hipotesis, populasi, sampel, dan instrumen. B. Lingkup sempit dan terbatas. Contoh fokus hanya pada pengaruh variabel X terhadap Y. C. Data numerik. Contoh data hasil ujian, skor, kuesioner. D. Bisa time series, berkala atau cross seksional satu waktu. E. Menggunakan hipotesis. Contoh ada dugaan sementara.
Motivasi berpengaruh terhadap prestasi. F. Menggunakan analisis statistik. Contoh, uji regresi, uji ANOVA. Contoh penelitian kuantitatif yaitu meneliti pengaruh jam belajar terhadap nilai matematika siswa menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan regresi.